Baik, apa kata beliau? Dawaul qalbi khamsah. Obat kalbu itu ada 5. Persis nggak, mirip nggak? 1, qiraatul Quran ma'a tadabbur, membaca Quran dengan mentadabburinya. Membaca Quran ma'a tadabbur, bitadabbur, dengan mentadabburinya. Apa arti tadabbur? Tadabbur dari kata dabr, dabara ya. Ini kan lagi ramai masalah tasrif ya. Derivasi kalimat, perubahan kata ya. Kafarah, kafiru, takfiru, ini lagi ramai ya, kita nggak mau urus itu ya. Tadabbur dari tadabbara, ya tadabbur, ya tadabbaru, tadabburan, dari kata dabr ya. Dabr itu artinya belakang. Maksud tadabbur itu dibolak-balik, diulang-ulang, maknanya apa? Kadang kita nggak paham kalimat sekali, kita ulang. Maka coba dijadikan wirid, pagi sampai sore baca Quran, malam sampai sebelum tidur baca tafsir. Jangan terjemah, Pak. Jangan terjemah aja. Terjemah itu kalau mendadak, kita perlu butuh cepat, kita baca terjemah. Maka setiap rumah mesti punya minimal buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Setiap rumah minimal punya buku itu. Satu aja. Kalau hadis cukup, Riyadhus Shalihin cukup. Kalau tafsir cukup, Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ada versi lengkapnya. Biasanya kalau ulama, ustadz, dai mesti punya yang lengkap, jangan punya yang mukhtasar. Kalau kita cukup baca mukhtasar ringkasan, udah diterjemahkan. Dulu imam ini nulis bertahun-tahun, kita sekarang cukup keluarin uang sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, langsung dibawa pulang. Silakan Pak dicari di rumah, cari bukan di rumah ya, cari di Gramet atau di mana ya, silakan dicari. Untuk hadis cukup Riyadhus Shalihin. Qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa saya tidak sarankan baca terjemah? Karena banyak orang sesat baca terjemah. Kita sudah ketemu banyak ya. Saya korbannya. Kita korbannya Pak. 2,5 tahun kita ikut kajian indeks Quran, kajian Quran tematik. Tahu-tahu itu kelompok salah satu radikal. Kelompok radikal, tafsir indeks. Semua indeks itu kita hafal semua, hampir semua. Jadi gaya-gaya nomor sekian, ayat sekian, surat sekian, itu kita dulu pernah dapat 2,5 tahun. Semua orang kamu kayak kita mau kalahin semua. Ustaz itu nggak ngerti, kita aja ngerti. Tapi ternyata yang saya pahami nomor surat dan nomor ayat plus terjemah. Pas ditanya, jadi kapan mulai sadar? Ditanya oleh salah seorang. Sampailah kita di ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum, surah Al-Maidah, dengan hukum Allah, maka mereka itu kafirun, kafir. Ayat ini kalau dibaca terjemah horor sekali Pak. Mikir-mikir ya, kata instruktur saya waktu itu, negeri ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negeri ini negeri tawud, negeri kafir. Mulai aduk-aduk tuh kepala ya. Orang tua saya PNS, makan gaji plat merah kita ya. Mikir-mikir, terus sampai ke bab negara ini akan hancur. Itu tahun awal 2000 Pak. Sebelumnya tahun 99 Pak. Tahun 99. Ini akhir-akhir saya mulai ngeh bahwa kita ini nggak boleh sembarangan ikut kelompok tertentu. Kita harus betul-betul sadar, ikut ustadz itu kenali dulu ustadznya ngaji sama siapa. Dulu enggak. Yang penting dia baca Quran, dia nyebutin indeks, halaman sekian, kita kan takjub, wah ini ustadz indeks ini, hafal semua nih tema-tema Al-Quran. Hati-hati di kampus-kampus kalau ada kajian indeks Quran, kajian tafsir Quran, hati-hati Pak, gayanya indeks. Ini masih gerakan ini masih nyusup di kampus-kampus. Di kampus-kampus masih nyusup. Dicek, ditanya sama teman saya, kamu tahu gak itu ayat turunnya kapan dan lagi ngapain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai pusing kita Pak. Ternyata memahami Quran gak cukup memahami nomor terjemahan Kementerian Agama itu. Terus apalagi ada yang disebut asbabun nuzul. Di sini sudah ada kajian khusus asbabun nuzul. Buat Pak, satu pertemuan sekali sebulan cukup kajian asbabun nuzul. Di sini ada
Kiai Mukhlis Hanafi, ada Kiai Ali Nurdin. Silakan ambil ilmunya dari mereka ini. Mereka ahli tafsir, hafiz Quran. Sebutin ayat mana saja dia sempurnakan. Sebutin ayat mana saja insya Allah dia tahu asbabun nuzulnya di mana. Ini dua orang ini ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi orang ini mereka kita kenal. Kiai Ali Nurdin itu murid tertua Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam hadis, tapi beliau kemudian jagonya di Al-Quran. Mukhlis Hanafi, Kiai Mukhlis Hanafi itu doktor Al-Azhar, murid-murid ulama Azhar, murid-murid dari ulama Azhar. Kita aja nggak tahu Pak, badannya kecil, otaknya gede, ya? Ilmunya panjang itu. Jangan remehkan pakaiannya, mungkin beliau nggak pakai pakaian gamis-gamis jubah-jubah kayak saya. Ya? Mereka santai aja karena pakai baju kemeja putih, udah gitu aja. Bukan berarti mereka nggak alim Pak. Mereka lebih alim dari saya. Jauh ilmunya jauh di atas saya. Qiraatul Quran bitadabbur. Apa kata beliau? Obat hati. Yang pertama adalah baca Quran dengan tadabbur. Dulu saya masih ingat, saya kira itu bid'ah Pak ya. Kita datang ke daerah Jawa Timur, setiap ba'da azan itu selalu ada orang baca puji-pujian namanya. Puji-pujian, tahu kan puji-pujian? Salah satunya baca Tombuh Hati. Kita nggak ngerti gitu, wah ada bid'ah apa lagi nih. Ternyata ketemu, ini ajaran ulama salafus saleh. Yang kedua apa? Khala'ul batn. Khala'ul batn itu kalau harfiahnya kekosongan batn, perut dari yang haram. Tapi ada satu lagi, ini jarang dibahas. Perut tidak pernah dimasuki oleh makanan yang lupa menyebut nama Allah. Sudah begitu. Makan, minum, sebut nama Allah, baru kita minum. Kalau enggak, belum dapat obat kalbunya. Jadi ini thariqah ulama salaf. Enggak perlu sebut nih thariqah apa, ini thariqah ulama salaf. Thariqah ulama salaf. Apa arti thariqah? Jalan. Thariqah itu bukan hanya simbolis, pakai serban, pakai baju gamis, pakai tasbih, ya itu biasa itu ya. Itu gimmick namanya. Gimmick itu Pak. Tapi thariqah yang sebenarnya ketika orang ingat Allah tidak hanya saat memejam mata. Ketika orang ingat Allah tidak hanya saat dia lagi ruku dan sujud. Bahkan saat dia makan, minum pun dia minta izin. Saya pernah cerita, masih ingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dimusuhi oleh orang Syiah. Padahal beliau ini waliullah, zikirnya setiap hari 12.000. Apa kata beliau ketika diundang oleh penduduk kampungnya, orang Najd bagian selatan, Saudi bagian selatan, diundang. Karena beliau sahabat Nabi, kalau sekarang profesor Pak, ahli ilmu, hafal 5.000-an hadis, gak ada orang hafal 5 hadis sebanyak itu di zaman itu. Kemudian beliau dihidangkan makanan gandum dari gandum terbaik, bur yang paling baik. Yang diingat apa? Kalau kita dihidangkan makanan, misalnya nih diajak ke makan nasi mandi, pengen mandi nasi langsung ya. Beda. Kita kayak mau lahap langsung. Puasa Senin Kamis, ketika berbuka balas dendam. Beda. Abu Hurairah mau makan pun ingat Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rabb, ma akala habibi hadha ta'am. Kekasihku Rasulullah tidak pernah makan seenak ini. Kami dulu pernah 3 hari 3 malam gak makan. Kenapa? Nabi membiayai orang-orang pergi dakwah, pergi jihad. Orang dulu sibuk itu Pak, gak sibuk nyalain orang dulu. Betapa naifnya kita hari ini, sering ngomong kalau gak nasi gak makan ya. Siapa kita? Ya, kita malu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Hurairah itu punya perusahaan ternak. Di zaman itu dia punya ternak ribuan. Dia pernah jadi gubernur, tapi zikirnya nggak kurang dari 12.000. Ngajar hadis masih bisa, dakwah masih bisa. Jarang-jarang Pak orang kayak Abu Hurairah udah tajir, alim, bisa ngajar. Jarang ya. Saya nggak bisa dagang Pak, padahal orang Padang bengkok. Ya, nggak ngerti dagang itu gimana. Ngeliat orang dagang terus takut. Ini gimana gitu. Tapi kebalikan teman saya yang suka dagang, kalau saya buka kitab dia takut. Kayak di ruqyah aja ya. Karena kita nggak mau ruqyah dia.
Jadi ya wallah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah berikan kelebihan kepada siapapun. Ada Imam Lais. Imam Lais ini ulama tajir, setiap tahun bisa membantu ratusan ulama Jazirah Arab itu yang dia kenal, tapi akhir tahun dia nggak punya zakat. Zakatnya nggak cukup. Sayang sekali karena beliau sibuk berdagang, sibuk usaha, akhirnya kitab-kitab beliau, ajaran beliau tidak banyak dikumpulkan orang. Datanglah Imam Syafi'i dari Makkah pindah ke Madinah, lalu ke Baghdad, ke Yaman, ke Baghdad lagi, terakhir ke Mesir, ingin menyelamatkan sisa-sisa ilmu dari Imam Lais bin Sa'ad, teman Imam Malik, Imam Salafus Saleh semua. Imam Lais inilah yang membiayai Imam Malik sebelum Imam Malik dapat tunjangan dari pemerintah. Jadi dulu Imam Malik itu cuma ngajar apa, nggak bisa ngapain. Ketika kitabnya bikin takjub, seorang khalifah mengatakan apa? Kitabmu kita mau pakai jadi hukum negara, kitab hadis. Nah ini penting kita sampaikan. Apakah Sahih Bukhari bisa langsung dipakai sebagai sumber hukum negara? Gak bisa, Pak. Pusing nanti. Kenapa? Sahih Bukhari itu masih acak. Ibarat obat itu belum diramu. Imam Malik kitabnya secara fikih lebih bagus daripada kitab Imam Bukhari, tapi secara kualitas kitab Imam Bukhari lebih bagus daripada Imam Malik. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Malik, Syekh Imam Ismail, ya, Imam Qutaibah, banyak sekali imam yang menjadi guru Imam Bukhari. Apa kata Imam Malik ketika bukunya mau dipakai jadi sumber hukum negara? Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Khalifah, di negeri ini, di dunia Islam sangat banyak ulama yang dapat hadis yang saya nggak dapat, yang dapat faham yang saya tidak faham. Makanya beliau dulu ketika ditanya apa hukum makan anjing laut, bilang apa? Haram. Ternyata temannya bilang, Tuan Guru Malik, itu bukan anjing yang lari-lari di tepi pantai, bukan. Itu ikan ada komisnya, mirip kayak anjing, disebut al-kalbul bahri. Akhirnya Imam Malik di situ yang tadinya sangat senang dengan kitabnya diterima orang, langsung Pak tawaduknya muncul lagi. Nah gitulah ulama cepat memahami gejala-gejala alam. Akhirnya beliau katakan, wahai Tuan Khalifah, cukup ini dipakai bagi orang yang menjadi pengikutku, menjadi murid-muridku. Nah disitulah berkembang yang kita sebut mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki adalah warisan ulama salafus saleh.